Jalannya sudah tidak tegap lagi, namun semangatnya tetap menyala. Di usianya yang renta memasuki usia 100 tahun lebih, kakek Musa berusaha mengenang keahliannya sebagai salah satu empu atau pembuat keris, tombak dan mandau dari Pegunungan Beratus. Warga Pantai Mangkiling, Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini begitu dikenal warga setempat. Bagi suku Dayak Beratus, kakek Musa tidak hanya dikenal sebagai legenda hidup, tetapi juga sebagai tokoh adat Dayak yang disegani. Keahliannya membuat berbagai jenis senjata tajam diakui sebagai keahlian turun-temurun. Mendiang datuknya merupakan keturunan kerajaan Majapahit yang pernah dipercaya sebagai pengawal di masa Kesultanan Banjar, masih berada di Kayutangi atau sekarang Karangintan, Kabupaten Banjar. Pengawal raja di Kayutangi. Nah, bahaya itu namanya Datuk Ungkun. Nah, itu lalu di sini nih, hutan di sini nih, rimba belantara, kan ada ulang, kan ada manusia. Lalu dikirim oleh ada raja di Kayutangi, dikirim membuka hutan ini namanya Gunung Hinas ini. Artinya terbitnya, lalu kita itu nangaran keturunan, kabisaan, keterampilan ini memang ada sandrinya tergerak dari hati kita. Dari hati kita nang ada artinya darah keturunan, orang-orang bisa artinya sebagai empok, pengolah karis, pengolah gegaman, pengolah pedang, lalu anak cucunya tuh pasti ada keturunannya. Ya kita ini, ya aku ini. Tidak kurang dari 3.000 jenis senjata tajam yang sudah dibuatnya dan beredar luas di sejumlah daerah. Dalam sehari tidak kurang dari 3 hingga 5 keris atau mandau berhasil dibuat. Untuk sebuah keris dan mandau dijual seharga 50.000 hingga 300.000. Kalau dahulu tuh sehari ini 3 bilah tentong. Inggih. 3 bilah. Sehari 3 bilah. Itu keris atau mandau atau pedang? Mandau, pedang bisa kayak itu. Itu yang lebih berat penggawiannya. Kalau yang halus-halus ini bisa 5 sehari. Itu pian jual kah? Terus itu siapa yang bertempah? Siapa yang datang ke wadahku melihat ini, dia membeli, menukar. Nah, berarti tidak dipasarkan terang-terangan lah. Ada. Oh, ini. Ada. Cuma orang tuh melihat gawianku ini ya sedemikian rapinya, akhirnya melihat yang orang membeli itu lalu berpesan, lalu datang. Mencari ke wadahku di sini. Harganya kalau lagi dahulu tuh ya sekitar zaman di sakit dahulu tuh ya ada sekitar 50-an. Kalau ini 200-an lebih. Ya tergantung ke pengaruhnya peningkatan daya keuangan belanja. Namun kini kondisi fisiknya mulai menurun. Sakit sesak napas yang sering dialami membuatnya tidak mampu lagi menempa besi panas yang dilakukan secara manual. Sudah 2 tahun kakek Musa berhenti membuat senjata tajam. Nah, lalu pada saat ini awakku sudah lulus, sudah kada kau lagi daya. Sering kena penyakit sesak napas. Jadi bihinaknya kada luas. Nah, lalu kada kau lagi berulah mencipta gegaman, maulah mandau, karis, kada kau lagi karena maulah karis ini memang sulit bang, memang resiko itu berat bang karena wasi ditampa, dipukul, Nah, jadi kalau kita urat tuh tenaga tuh kada mengizinkan lagi, kada kau lagi. Jadi sudah kurang lebih 2 tahunan lah aku hampir begawi kayak ini. Di tengah kondisi fisik yang melemah, Kai Musa hanya bisa memandangi tempatnya menempa besi yang berada tidak jauh dari rumahnya. Belum adanya generasi yang mewarisi keahliannya juga menyita pikirannya. Hanya sebagian kecil koleksi senjata tajam hasil buatannya yang masih terpajang di dinding rumah. Dari Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Syahran, kontributor Kalsel 1net.